PPT-nya udah kelihatan kan ya? Kelihatan Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi masuk minggu ketiga. eh, di minggu ini bakal bahas tentang kreativitas dan inovasi bisnis. Kenapa bahas ini? Karena sesuai materi minggu-minggu sebelumnya, kreativitas dan inovasi itu salah satu karakteristik yang dimiliki kewirausahaan, sehingga agar si bisnis kita bisa bertahan, bisa eh, terus berlanjut, ini tuh aspek penting yang harus dipelajari gitu. Nah, agendanya hari ini ada tiga. Yang pertama bakal bahas dulu konsepnya kayak gimana, mulai dari kreativitas, inovasi, sama ide. Terus yang kedua kita lihat kreativitas inovasi ini dalam bisnis konstruksi itu seperti apa. Dan yang ketiga kita lihat realitanya di bisnis konstruksi saat ini tuh kayak gimana itu. Nah, masuk ke agenda yang pertama. eh jadi secara konsep dasar kita tuh bisa lihat kreativitas sama inovasi itu sebenarnya dua hal yang eh, apa ya saling berhubungan gitu. Nah, tapi eh, ini tuh agak berbeda secara konsep. Kalau kreativitas itu sebenarnya ada di level konsepsi, artinya tuh masih di tahap berpikir. Kayak kita tuh coba mikirin sesuatu yang baru, ngehubungin ide-ide, atau ngelihat sesuatu dari sudut pandang yang beda atau sudut pandang baru. Makanya sifatnya tuh masih imajinatif atau abstrak gitu. Sedangkan inovasi itu kita udah masuk ke tahap eksekusi. Jadi bukan cuma mikir lagi aja, tapi benar-benar ngelakuin sesuatu yang baru yang bisa menyelesaikan masalah nyata jadi solusi dan bahkan kalau bisa tuh bisa jadi peluang ekonomi punya nilai gitu. Nah, jadi kalau secara sederhananya bisa dibilang kreativitas itu eh, isi pikirannya dulu atau idenya dulu, sedangkan inovasinya itu cara menjalankan si idenya gitu. Nah, jadi bisa dibilang juga si inovasi ini kayak lanjutan alami dari adanya kreativitas gitu. Nah, tadi kan dibilang kalau eh, kreativitas tuh menghasilkan ide. Nah, terus gimana sih cara membangun si ide itu? Jadi yang sering kita mungkin secara selewat kita mikirnya ide itu muncul tiba-tiba kayak random thoughts aja gitu. Tapi sebenarnya tuh enggak kayak gitu. Jadi ada polanya. Ada 7 pola. Yang pertama itu mulai dari persiapan. Kayak kita tuh harus punya fondasinya dulu. Lewat apa? Lewat pendidikan, pengalaman, magang. Makanya sebagai individu tuh kita harus banyak explore sendiri. Itu tuh sebagai salah satu bentuk persiapan kita agar punya fondasi untuk punya ide-ide yang bagus gitu. Nah, terus yang keduanya penyelidikan. Ini tuh di sini kita mulai membedah masalah lebih dalam, kayak ya udah lihat aja sih kalau ada suatu fenomena atau suatu masalah kita coba pikirin akar masalahnya apa gitu. Itu. Nah, terus yang ketiga transformasi. Di sini tuh kita mulai cari pola dari suatu masalah itu, bisa pakai cara pikir konvergen sama divergen. Jadi kita tuh eh, buka banyak kemungkinan dari suatu masalah itu, gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada inkubasi atau penetasan. Nah, di sini tuh kita menjauh dari masalah dulu. Justru pas kita menjauh dari masalah itu, biasanya banyak ide-ide yang bagus itu muncul bukan saat dipikirin keras, tapi misal saat kita lagi santai atau lagi ngapain lah, tiba-tiba kan emang suka ada kepikiran yang kita sangkanya sebenarnya itu random thoughts aja, tiba-tiba, oh kayaknya ini oke nih, eh, harus kayak gini, padahal itu tuh sebelum-sebelumnya ada
tahapan persiapan penyelidikan sama transformasi aja. Cuma emang tiga tahap awalnya tuh nggak kelihatan gitu. Nggak secara eksplisit dilakukan gitu. Nah, terus tahap selanjutnya itu ada penerangan atau iluminasi. Sering disebutnya momen AHA gitu. Kayak pas si idenya tuh muncul, kayak kita tuh dapat pemecahan masalahnya, dapat solusinya gitu. Nah, terus kalau si idenya udah ada tuh, masuk ke tahap pengujian. Kita validasi idenya, bisa melalui simulasi, prototype, tes. Pokoknya beda-beda setiap ide pasti cara pengujiannya beda-beda juga. Nah, terus kalau misalnya dari hasil uji ternyata si idenya oke, ide itu nanti bisa diimplementasiin, kita transformasi ide jadi gagasan yang udah teruji jadi praktik di bisnis secara nyata gitu. Intinya eh, pakai 7 tahap ini. Nah, jadi kalau kalian tuh ngerasa kok aku nggak bisa kreatif, kenapa nggak kepikiran? Jadi bisa jadi bukan karena kalian tuh nggak bisa, tapi prosesnya tuh belum dijalanin sampai tuntas, terutama di bagian 3 terawal ini. Karena itu jadi fondasi banget buat kita bisa nemuin yang keempat sama kelimanya gitu. Nah, terus selanjutnya mungkin kalian udah ngejalanin 7 langkah itu, tapi itu masih tetap aja masih sering kayak si ide dan kreativitas dan inovasi itu tuh gagal gitu atau terhalang. Nah, jadi masalahnya utamanya tuh kadang bukan kitanya yang gak bisa kreatif, tapi ya ada halangannya tersendiri gitu. Yang pertama tuh kekakuan berpikir. Kita tuh bisa jadi terlalu fokus cari satu jawaban benar, padahal kalau kalian harus kreatif tuh ya kalian butuh eksplorasi gitu. Jadi nggak bisa kalian pas mikir tuh nyari satu jawaban yang mutlak benar. Terus coba lebih santai, gak usah terlalu fokus ke logika yang kaku, gak usah terlalu taat buta ke aturan sama ya udah eksplorasi aja gitu. Terus yang kedua ada keterbatasan perspektif. Kita tuh kadang juga terlalu praktis gitu, pengen segala sesuatunya tuh cepet aja gitu. Pikirannya juga terlalu sempit, jadi nggak kasih ruang untuk eksperimen gitu. Nah, terus yang ketiga ini tuh yang paling sering terjadi juga, ketakutan psikologis. Jadi takut ide kita salah, takut kelihatan bodoh, atau kan ngerasa dari ide yang udah ada tuh kayaknya jelek deh idenya, ngerasa ya udah kurang aja gitu. Itu juga menghambat. Padahal biasanya dari kesalahan itu biasanya muncul ide baru, terus ya udah bisa muncul ide-ide lainnya gitu. Jadi emang harus belajar gitu, nggak bisa langsung nemuin ide yang langsung oke gitu. Jadi kadang juga musuh terbesar inovasi itu bukan masalah teknologi, tapi masalah dari mindset kitanya sendiri. Jadi mulai dari sekarang kita tuh harus ubah mindsetnya agar lebih berani untuk eksplorasi terhadap ide-ide gitu. Nah, terus juga di sini ada tentang metamorfosis sudut pandang. Salah satu masalah juga kadang tuh kita mikir kalau mau kreatif, kalau mau inovatif, kalau mau punya ide tuh itu kita harus menghasilkan sesuatu dari nol gitu. Nah, padahal tuh bisa juga si inovasi atau si kreativitas itu berasal dari hal lama, tapi dilihatnya tuh dengan cara pandang yang baru. Jadi kuncinya tuh bukan selalu create from zero gitu, gak usah dari nol. Karena ya semua orang juga bakal susah banget kalau mulai dari nol, tapi bisa juga kita reframing aja, mengubah cara kita ngeliat sesuatu gitu. Nah,
Tapi tuh nggak semua ide tuh otomatis bisa jadi peluang. Misal ide bisnis suatu bisa jadi langsung jadi peluang gitu. Nah, masalahnya tuh karena yang biasanya ide-ide yang muncul itu masih ide-ide mentah dan ide-ide mentah itu harus kita screening, kita evaluasi kayak risikonya kayak gimana, ada nilai ke pelanggan atau enggak, visible untuk dieksekusi atau enggak. Baru setelah lolos, dia bisa jadi peluang yang nyata yang nantinya bisa beneran kita eksekusi gitu. Jadi eh, banyak ide itu nggak salah juga, tapi kita juga harus bisa ngefilter ide mana yang beneran bisa jadi peluang gitu. Karena kalau eh, idenya banyak, tapi ternyata nggak bisa dieksekusi, ya ujung-ujungnya bakal jadi wacana aja gitu. Nah, terus di slide ini kita mulai masuk ke level organisasi atau perusahaan. Karena biasanya kreativitas itu kan munculnya dari masing-masing individu. Nah, sebagai suatu perusahaan, perusahaan tuh harus bisa membangun ekosistem kreatif agar si individu-individu itu otak-otak kreatifnya juga nggak mati gitu, malah disupport gitu. Nah, ada 5 pilar yang harus dimiliki oleh perusahaan agar si kreativitas itu tuh tetap bisa eh, terbangun gitu. Yang pertama harus kasih wewenang. Jadi suatu perusahaan tuh harus bisa kasih ruang buat si karyawan atau orang di dalamnya untuk berpikir dan mencoba gitu. Jangan terlalu dibatas-batasin. Kadang tuh banyak perusahaan, misal perusahaan lama gitu, mereka tuh terlalu terlalu kuno. Jadi misal si karyawannya ada inovasi apa, mau modernisasi dan segala macem, dia tuh malah resisten dan udahlah ngapain nggak usah gitu. Dan itu tuh malah ngematiin si ekosistem kreatif di perusahaannya. Nah terus yang kedua ada toleransi kegagalan. Jadi kalau setiap salah tuh si perusahaannya langsung ngehukum, ya nanti ujung-ujungnya tuh si karyawan-karyawan di dalamnya nggak akan ada yang berani buat inovasi ya karena takut dihukum tadi. Jadi harus ada rasa toleransi terhadap kegagalan dan kita tuh harus ubah cara pandangnya tuh kegagalan tuh sebagai eh, eksperimen yang nantinya bisa kita coba lagi, kita cari cara lain yang lebih baik lagi. Jadi bukan akhir yang kalau udah gagal ya udah stop aja gitu. Terus yang ketiga, dorong keingintahuan. Ini tuh jadi kita harus lihat setiap masalah tuh jadi tantangan, bukan beban. Terus dari setiap masalah tuh kita harus cari solusi yang bisa jadi pemicu adanya inovasi. Terus yang keempat, sediakan fasilitas. Jadi perusahaan tuh harus ngasih dukungan, bisa berupa alat, pelatihan, dan ruang waktu untuk berpikir, untuk kasih support lah biar si kreativitas itu ada fasilitasnya. Karena kadang beberapa perusahaan yang udah ada tuh karyawannya bagus-bagus gitu, pinter-pinter, kreatif. Cuma tuh si perusahaannya walaupun punya banyak karyawan kreatif, gak, gak bisa lebih unggul dan gak bisa lebih baik gimana-gimana karena ya mereka nggak ngefasilitasin si kreativitas-kreativitas yang ada di karyawannya tuh untuk dieksekusi. Yang akhirnya kan sia-sia, makanya perusahaan juga harus apa ya, mau ngeluarin modal untuk ngasih fasilitas agar si kreativitas itu bisa dieksekusi gitu. Dan yang terakhir, apresiasi. Jadi harus punya budaya apresiasi, kasih penghargaan, bisa secara finansial atau promosi, atau apalah ya apresiasi aja.
Karena kalau misalnya ada karyawan yang punya inovasi, tapi nggak dihargai, cuman kayak, oh oke bagus doang gitu kan lama-lama karyawannya juga bakal males buat berinisiatif gitu. Jadi baiknya kalau misalnya kalian punya perusahaan terus ada orang yang eh, bagus lah dia mau berinisiatif ngasih ngasih inovasi, mau mengeksekusi si ide-idenya, ya kalau bisa diapresiasi gitu. Biar orang itu juga ngerasa eh, apa yang gak sia-sia dia kerja gitu. Nah, terus di sini bisa dilihat ada sebenarnya ada 4 sumber utama dalam penciptaan nilai atau dalam membuat suatu inovasi. Yang pertama itu ada bikin produk atau jasa baru. Ya ini nyiptain sesuatu yang baru yang sebelumnya nggak pernah ada gitu ya. Terus yang kedua ada modifikasi proses. Eh, ini tuh sering terjadi di konstruksi, misalnya pengen metode kerja yang lebih efisien atau ya udah ngerubah, nggak mau pakai cara lama, kayak contohnya lean construction gitu, less vendor system atau dari proses konstruksinya gitu. Nah, terus ketiga metode pelayanan baru, misalnya kayak mungkin cara komunikasi dengan kliennya atau yang lain-lainnya. Terus yang keempat, ada memanfaatkan pintu peluang uh, celah pesaing. Ini tuh lebih ke ngeliat kom- kompetitor kita kayak gimana, terus kita punya peluang apa gitu. Nah, terus di sini yang terakhir ada 6 kaidah operasional wirausaha untuk bagian konsep ini. Yang pertama itu create dan aktif. Jadi kalian tuh jangan cuma punya ide, tapi harus langsung gerak gitu. Terus yang kedua, peka terhadap peluang. Jadi selalu lihat perubahan, selalu lihat tren, ada peluang apa. Terus yang ketiga, keep it simple. Berpikir sederhana, jangan terlalu kompleks dulu karena nanti malah jadi overthinking dan memperumit buat eksekusi. Terus yang keempat, coba dan perbaiki. Jadi ya udah kita iterasi aja kalau misalnya gagal, perbaiki, coba lagi gitu. Yang kelima, eh, ya udah pasang standarnya tinggi, tapi jangan yang gak realistis juga. Tapi jangan juga pasang standar terlalu rendah karena nanti malah jadinya ngerjain setengah-setengah gitu. Jadi ya udah secara realistis pasang standar yang tinggi. Terus yang terakhir mulai dari hal kecil, jadi nggak harus langsung ke hal besar, yang penting jalan dulu aja gitu. Intinya kayak gitu untuk konsep, ide, inovasi, dan kreativitas itu. Nah, terus selanjutnya kita bakal masuk ke bagian kreativitas dan inovasi di bisnis konstruksi. Nah, di slide ini bisa dilihat eh, inovasi di konstruksi itu terdiri dari 3 dimensi. Ada proyek, ada perusahaan, sama industri. Nah, yang paling bawah itu ada proyek. Di proyek itu tuh ini tingkat yang paling dinamis. Karena setiap proyek tuh unik, kondisi lapangannya beda, masalah yang dihadapinnya tuh pasti beda juga. Jadi inovasi itu sering kali munculnya tuh dari masalah-masalah proyek yang solusinya ada improvisasi di lapangan dan itu tuh jadi inovasi gitu. Misalnya kayak tim proyeknya nemuin cara kerja yang lebih cepat atau lebih efisien. Nah, kalau solusi itu berhasil, idealnya solusi itu tuh bisa naik ke level perusahaan untuk inovasinya itu mulai distandarisasi jadi SOP lah, jadi best practice lah, biar bisa dipakai di proyek lainnya gitu. Nah,
Terus di level paling atasnya di industri, biasanya kalau di industri ini inovasinya datang dari regulasi pemerintahan atau tuntutan standar, misalnya kayak tuntutan K3, sustainability, atau digitalisasi, konstruksi 4.0 dan lainnya gitu. Nah, jadi alurnya tuh bisa top down sama bottom up untuk inovasi di konstruksi itu. Bisa dari industri, ada regulasi atau tuntutan tersendiri yang menekan ke perusahaan untuk mengimplementasikan standar itu. Ada juga dari proyek yang kayak nemuin suatu inovasi, terus ternyata bagus, terus diadopsi juga sama si perusahaannya untuk jadi SOP gitu. Jadi emang si inovasi ini bisa muncul dari berbagai level. Nah, terus tadi kan dibilang bisa muncul dari berbagai level. Terus apa sih pendorong utamanya? Nah, ini tuh ada dua jenis pendorong utama inovasi. Yang pertama ada push atau desakan eksternal. Contohnya tadi regulasi pemerintah, standar, atau bisa juga tuntutan dari klien. Misalnya kliennya pengen pakai BIM, padahal sebelumnya si perusahaannya tuh nggak pernah pakai BIM. Ya itu juga bisa jadi inovasi baru yang ada di perusahaan gitu. Nah, yang kedua eh, ada pull atau dorongan dari internal. Biasanya ini datang dari kebutuhan perusahaannya sendiri. Misalnya pengen lebih hemat, menekan biaya, pengen ningkatin efisiensi, atau pengen menang tender. Jadi bisa dibilang secara singkatnya kalau push itu karena ada keharusan, sedangkan kalau pull itu karena ada kemauan. Nah, eh, yang menarik tuh inovasi tuh paling kuat kalau dua-duanya tuh antara push sama pull ketemu gitu. Jadi ada tekanan dari luar dan ada kesadaran juga dari dalam. Nah, karena kalau misalnya dua-duanya ketemu itu tuh bisa ada keseimbangan yang nantinya bikin si inovasinya jadi jalan gitu. Jadi baiknya emang di antara push sama pull ini seimbang, nggak cuma dari pullnya aja, nggak cuma dari pushnya juga aja gitu. Nah, terus karena inovasi di industri konstruksi itu banyak banget dan aku nggak mungkin untuk ngejelasin satu-satu gitu. Jadi aku mau ngasih tugas kelompok. eh Simpel aja sih tugasnya, kayak kalian kasih contoh inovasi yang ada pada industri konstruksi berdasarkan kerangka 4 kuadran sumber penciptaan nilai baru yang kuadran yang ini. Jadi kayak kalian contoh kalau produk atau jasa barunya kayak gimana, kalau modifikasi proses kayak gimana, metode pelayanan baru kayak gimana, sama kalau peluang kayak gimana gitu. Kasih contoh. Nah, terus dibikin esai singkat, kayak jelasin inovasinya secara singkat. Terus deskripsinya bisa mencakup nilai yang harus dibawa oleh, nilai baru yang dibawa oleh inovasi itu apa, terus cara kerja atau secara teknis implementasi si inovasinya itu kayak gimana, sama dampak dari si inovasi itu kalau diterapin ke proyek atau ke konflik itu kayak gimana. Nah, terus sumbernya itu bisa didapat dari proyek existing. Misal cari cari jurnal yang ngebahas proyek yang udah ada terus nerapin suatu inovasi apa di proyek tersebut. Bisa juga karena kalian udah kerja, dari pengalaman kerja di pekerjaan sendiri gitu. Terus bisa juga dari kajian teori, ya udah cari aja eh, dari buku-buku based on teori, literatur akademis, contoh inovasi apa yang bisa diterapkan di konstruksi.
Nanti timnya bisa 3 sampai 4 orang, eh, dikumpulinnya 1 minggu dari sekarang. Mungkin ya 1 minggu dari sekarang kita pengumpulannya nanti aku kirim di grup gitu. Nah, terus eh, selanjutnya kita masuk dulu ke realita, kreativitas dan inovasi dalam bisnis konstruksi. Kalau yang tadi dijelasin sebelumnya tuh yang idealnya, kalau ini kita masuk ke realitanya gitu. Nah, eh, karena sebenarnya kan inovasi itu udah banyak gitu, udah banyak eh, ide-ide kreatif yang bisa diimplementasiin di industri konstruksi. Tapi kan nyatanya sampai sekarang kalau ngelihat negara sendiri pasti konstruksinya masih tertinggal gitu. Nah, terus kenapa sih si industri konstruksi ini sulit banget untuk berinovasi? Ada 3 alasan pertama. Yang pertama tuh orientasi proyeknya yang tersegmentasi. Nah, karena setiap proyek tuh unik, terus ada batas waktunya kan nggak permanen kayak perusahaan. Jadi setiap si proyeknya selesai, timnya bubar, ya udah si inovasi yang ada di proyek itu terputus di proyek itu aja. Jadi akibatnya tuh eh, pembelajarannya tuh atau inovasinya tuh nggak kebawa ke proyek berikutnya. Terus juga kalau misal di perusahaan tuh nggak nge-capture adanya inovasi itu di proyek yang dia jalanin, ya udah selesai aja di proyek itu gitu. Makanya tadi disebutin idealnya kalau misalnya ada implementasi yang baik, itu tuh dijadiin SOP buat diimplementasiin di proyek selanjutnya lagi gitu. Nah, terus yang kedua, dari struktur industrinya juga yang berbasis outsourcing. Jadi kayak kita ketergantungan pada subkontraktornya tinggi, tapi hubungan jangka panjangnya lemah karena ya kita harus ngikutin sistem tender juga, nggak bisa terus-terusan pakai subkon yang sama kalau misalnya emang ada yang lebih baik gitu. Jadi transfer pengetahuan juga terbatas gitu, karena ya kadang juga ngelihatnya si proyek itu antara subkontraktor sama kontraktornya jadi organisasi yang berbeda, jadi kayak yang idealnya tuh kerja bareng-bareng tapi jadinya masing-masing aja, malah kayak lebih ke ya udah lu kerjain bagian lu, gue yang kerjain bagian gue gitu. Jadi buat transfer ilmu tuh eh, ada gap juga gitu, gak terlalu fleksibel. Terus yang ketiga, perilaku kontraknya yang cenderung adversarial karena tender itu sangat kompetitif, terus fokusnya jangka pendek. Akhirnya perusahaan tuh lebih fokusnya tuh ke menang proyek aja daripada investasi jangka panjang, kayak ada research and development-nya. Jadi bisa dibilang untuk industri konstruksi sendiri tuh emang eh, sistem dari industrinya belum mendukung untuk adanya inovasi gitu hingga saat ini. Nah, terus tuh masalahnya tuh ternyata bukan cuma di industri, tapi ada juga gap dengan dunia akademiknya gitu. Di sini bisa dilihat ada disconnect gitu antara universitas sebagai akademisi sama industri. Nah, universitas tuh fokusnya tuh kadang lebih ke publikasi, pengembangan ilmu, teknologi pas lah, atau cari ya udah riset-riset inovasi yang baru. Sedangkan fokusnya industri tuh, dia tuh pasti lebih ke profit dan efisiensi. Selama dia masih dapat untung, ya udah aja gitu, nggak mikirin harus ada riset dan lain sebagainya. Nah, terus masalahnya tuh, universitas tuh kadang nggak
benar-benar menjawab kebutuhan lapangan. Terus industri juga tuh nggak mau investasi di riset karena hasilnya tuh belum tentu langsung terasa gitu. Akhirnya riset tuh banyak yang ya udah berhenti di publikasi aja, berhenti di kertas. Nah, jadi di tengah-tengah ini tuh ada yang hilang. Yang hilang tuh apa? Bisa disebut sebagai innovation agent. Jadi harus ada pihak yang menjembatani dua dunia ini. Jadi sebenarnya bukan karena dua-duanya salah, tapi eh, sampai sekarang tuh nggak ada yang menghubungkan gitu loh, antara universitas sama konstruksi. Nah, sebenarnya dari mungkin kalian juga kalau di kerja sering lihat ada eh, universitas apa collab eh, sama perusahaan apa. Cuma ya itu tuh belum terlalu banyak buat sekarang gitu. Masih dalam tahap ya udah rencana dan mungkin kalau yang udah ada ya belum terlalu implementasinya belum terlalu baik. Makanya sampai sekarang tuh ya tetap masih ada gap antara universitas sama industri. Dan bahkan kalau kayak karena aku mungkin di sini lebih ke sisi akademisinya, kalau misalnya ketemu orang-orang di lapangan, orang di lapangan tuh eh, sering bilangnya kayak dosen tuh cuma tahu teori aja nggak usah banyak ngomong deh gitu. Suka digituin ya emang karena kadang eh, di akademisi juga kadang tuh nggak terlalu paham lapangan dan cuman ngerti ya udah teorinya kan idealnya kayak gini gitu. Jadi kadang antara pertukaran pikirannya juga agak nggak nyambung makanya si innovation agent ini tuh beneran dibutuhin gitu biar ada yang ngehubungin antara dua sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, selain tadi ada gap, ada juga eh, akar masalah nasional yang dihadapin sama si industri konstruksi. Yang pertama ada di mindset industrinya. Industri kita tuh lebih milih teknologi impor yang siap pakai daripada investasi jangka panjang di R&D lokal gitu. Jadi eh, contohnya aja kayak eh, misal kita mau ngeimplementasiin lean construction yang mana di negara kita lihat di negara lain tuh itu tuh works banget gitu untuk di industri konstruksinya. Tapi kita tuh langsung aja ngadopsi mentah-mentah apa yang ada di best practice dari negara lain diimplementasin di Indo. Nah, padahal kan dari ekosistem bisnisnya dan ekosistem industrinya sendiri tuh itu ada perbedaan. Sehingga pas diimplementasin juga ada gap pas diimplementasin jadi nggak sempurna gitu, nggak optimal. Nah, itu tuh harusnya ada riset lagi gimana cara ngimplementasin dari yang luar negeri bisa diimplementasin lebih baik di kita, harus ada penyesuaian yang dilakukan. Tapi sayangnya ya Indonesia tuh belum sampai sana sih gitu. Nah, terus yang kedua, miskalkulasi akademis. Jadi riset tuh sering terlalu teoritis tentang ngelihat urgensi nyata di lapangannya. Kayak gimana? Makanya tadi dibilang kalau sama orang lapangan tuh ya orang akademis tuh terlalu teori karena ya emang kadang orang dari orang akademisnya juga terlalu teoritis gitu. Makanya nggak nyambung. Terus yang ketiga ada vakum kolaborasi. Jadi kurangnya ruang interaksi antara akademisi, industri sama pemerintah yang ngebuat biar mereka tuh bisa lebih nyambung tadi gitu. Nah, di Indonesia masih kurang antara kolaborasinya ini. Terus yang keempat ada kesenjangan skala. Jadi apa yang diuji di laboratorium
seringnya tuh nggak mencerminkan kompleksitas proyek secara nyata. Jadi kalau misalnya ada eh, misal uji apa, eh, pengujian apa, atau misal mencoba try out implementasi suatu inovasi, itu tuh terlalu banyak asumsi-asumsi dan terlalu banyak pakai kondisi ideal, sedangkan itu tuh nggak mencerminkan kompleksitas proyek di Indonesianya gitu. Nah, jadi ini tuh bukan masalah sederhana, tapi emang ekosistemnya tuh belum terhubung dengan baik. Nah, terus solusinya tuh gimana? Jadi solusinya tuh kita harus coba ngebangun budaya inovasi yang institusional. Nah, untuk membangun inovasi yang berkelanjutan tuh, jadi kita butuh perubahan di tiga sisi. Pertama dari universitas, eh, pendidikannya tuh harus berbasis masalah, bukan sekedar teori. Jadi sebagai orang akademisi, eh, kita juga harus tahu actual di lapangannya tuh kayak gimana. Nggak bisa cuman kita pengen idealnya aja, nggak bisa, bukan sekedar teori, karena kalau udah di lapangan ya pasti beda beda banget sama teori, yang mana di teori itu pakai kondisi ideal dan banyak asumsi yang digunakan. Nah, terus dari sisi industri, itu tuh harus ada sistem knowledge management supaya pengalaman dari proyek yang sebelum-sebelumnya tuh gak hilang, tapi bisa jadi SOP dan bisa diteruskan untuk proyek-proyek selanjutnya. Nah, terus dari sisi eh, interaksinya, itu tuh kita harus ada forum atau wadah kolaborasi antara perusahaan sama universitas gitu. Nah, jadi inovasi itu bukan lagi aktivitas individu, tapi jadi bagian dari sistem yang udah harus terus berkelanjutan gitu. Nah, terus selanjutnya di sini ada contoh model kolaborasi R&D yang bisa diaplikasiin gitu. Hmm, Di sini bisa dilihat beberapa modelnya, ada in-house R&D. Ini tuh pelakunya industri aja, lebih ke internal perusahaan. Memang ini tuh aplikatif karena biasanya kalau dari internal perusahaan aja berarti dari perusahaannya udah ada kemauan untuk berinovasi. Tapi tuh eh, ya minusnya butuh modal yang raksasa, yang mana kalau misalnya kita bahas di sini kewirausahaan dan sebagai UKM gitu, kayak kalau masih perusahaan konstruksi kecil, ini tuh nggak memungkinkan karena butuh modal yang gede banget. Nah, terus ada model existing eh, existing ini tuh dari universitas ke industri. Jadi kayak misalnya contohnya kayak ya udah dari universitas ngasih seminar, ngasih pembekalan, transfer satu arah gitu. Nah, tapi eh, di keberhasilan aplikasinya tuh itu tuh sering gagal karena kadang dirasa nggak relevan sama yang dibutuhin sama si industrinya, atau nggak dibutuhin sama si perusahaannya karena terlalu teoritis tadi. Nah, terus ada model venture juga. Eh, ini tuh jadi dari universitas ke startup terus ke industri. Nah, ini tuh si modelnya kurang cocok juga untuk proyek infrastruktur yang skalanya besar karena terlalu lambat gitu untuk menerapkan si inovasinya. Nah, terus ada model yang paling ideal, itu ada model konsorsium. Ini tuh antara industri sama universitas, mereka kerjasama sejak awal, kolaborasi. Terus jadi industri kasih kebutuhan nyata, kayak perusahaan tuh butuhnya apa, sedangkan universitas tuh yang ngerjain si risetnya gitu.
Nah, cuma sampai sekarang mungkin mungkin aku yang kurang riset banget, tapi sepengetahuanku belum ada kolaborasi yang beneran sejak hari ke satu. Belum ada integrasi antara universitas sama perusahaan. Paling kalau dari pengalamanku adanya cuma kerjasama-kerjasama yang arahnya lebih ke existing lagi gitu, transfer satu arah aja. Jadi belum ada yang eh, semacam konsorsium ini sih kalau di Indonesia gitu. Nah, terus di sini ada 5 pilar utama agar kita tuh punya daya saing, di mana daya saing ini didapat dari inovasi. Yang pertama mulai dari kemitraan strategis, ada agenda riset yang terintegrasi, bikin pusat studi, sistem inovasi nasional, sampai kalau bisa kita adopsi model konsorsium tadi. Terus eh, semua ini tuh pastinya butuh dukungan pemerintah karena kalau nggak ada regulasi dan insentif yang tepat, emang kolaborasi tuh sulit berjalan. Makanya konsepnya tuh disebut triple helix. Jadi universitas, industri, sama pemerintah harus bergerak bersama. Karena kalau kalau udah ada pemerintah kan jatuhnya jadi suatu eh, peraturan kewajiban. Jadi ada penggeraknya juga gitu. Nah, si model ini tuh kalau diturunin lagi bisa eh, disebut model kolaborasi Puski. Jadi ini tuh berperan sebagai innovation agent tadi, gap yang dibutuhkan antara universitas sama perusahaan yang tadi kita bilang hilang, di mana pemerintah tuh perannya ngasih regulasi dan insentif, terus industri atau perusahaan nyediain masalah nyata dan kebutuhan pendanaan, sama universitas menyediakan riset dan tenaga ahli. Nah, si Puski atau Pusat Studi Konstruksi ini tuh bisa jadi penghubungnya. Model ini tuh nantinya riset tuh nggak lagi berhenti di kampus, tapi bisa langsung menjawab kebutuhan di lapangan karena memang dasarnya dari kebutuhan si perusahaannya sendiri gitu. Nah, jadi harapannya untuk inovasi ke depannya di konstruksi ini bisa melibatkan si model Puski ini gitu. Nah, terus kesimpulan yang bisa diambil dari pertemuan ini sebenarnya inovasi itu bukan pilihan tapi emang kebutuhan buat bertahan karena eh, bisa dilihat kita tuh punya banyak pemain global juga, pemain asing. Jadi kalau industri konstruksi ini nggak bisa berinovasi, ya kita nggak bisa bersaing gitu, bakal sulit untuk dapat proyek. Terus yang paling penting transformasi itu nggak bisa dilakuin sendiri, harus ada sinergi antara universitas, industri, sama pemerintah. Jadi kalau eh, di sini kita tarik ke diri kita sebagai calon profesional, peran kita tuh bukan cuma jadi pelaksana, tapi juga coba kita melihat sebagai bagian dari perubahan sistem ini. Tapi memang susah sih. Tapi ya gitu deh intinya. Untuk materi hari ini udah sih gitu aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah cukup? Ada yang mau nanya? Udahlah ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, jangan lupa tugasnya yang tadi dikerjain per kelompok. Nanti aku kirim di grup, harus dikumpulin kemana-kemananya. Eh,
sekian dari aku. Makasih udahan kuliahnya. Thank you. Kasih. Sama Bu. Nah, thank you Bu. Terima Kasih Bu.